Informasi dalam video ini mungkin cukup jadi pemicu bagi beberapa orang. Jika kamu merasa ingin atau merasa orang yang kamu cintai ada tendensi ingin bunuh diri atau merasa depresi, kontak beberapa nomor berikut ini. Ini adalah tentang ide bunuh diri atau suicidal ideation. Stresor kehidupan yang besar, trauma masa kecil atau depresi yang tidak terobati adalah semua alasan mengapa seseorang mungkin merasa seperti ini. Ini dapat dianggap sebagai ide bunuh diri yang berarti berpikir untuk mengakhiri hidup sendiri. 9% dari orang di dunia ini mengalami ide bunuh diri atau suicidal ideation dalam hidup mereka. Tetapi hanya 14% dari mereka yang berani mencoba. Tingkat kematian karena bunuh diri memang lebih rendah. Untuk setiap 31 upaya bunuh diri, 1 upaya yang sukses dilakukan. Perbedaan antara ide bunuh diri aktif dan ide bunuh diri pasif. Jika seseorang memutuskan untuk tidak ingin hidup seperti ini lagi, tetapi seseorang tidak ingin mati, kemungkinan besar ia lagi ngerasain yang namanya ide bunuh diri pasif atau passive suicidal ideation. Ia merasa tidak ingin hidup lagi, tetapi ia tidak memiliki rencana aktif untuk mati karena bunuh diri. Namun, ini juga bukan hal yang bisa dibiarkan begitu saja, karena ide bunuh diri pasif bisa dengan cepat berubah jadi active suicidal ideation jika seseorang merasa punya rencana, sarana, dan niat, atau plans, means, dan intent. Perasaan ingin bunuh diri adalah keadaan yang bisa berubah dengan cepat, kata terapis berorientasi dari sociologist Janelle Kubach di LCPC. The bright side ini berarti menghilangkan perasaan pingin bunuh diri juga dapat dikurangi dengan cepat, termasuk melalui intervensi seperti terapi infus ketamin dan TMS. Kenapa seseorang merasa seperti ini? Merasa tidak ingin hidup tetapi tidak ingin mati adalah sesuatu yang menyakitkan. Ada rasa sakit emosional dan keinginan untuk berubah. Ini adalah tanda kalau seseorang kehilangan atas locus of control. Seseorang merasa tidak berdaya dan putus asa, lalu berpikir tidak ada gunanya untuk hidup. Bisa jadi ini adalah krisis eksistensial. Bertanya-tanya terus, apa maksud dari semua ini? Apa arti hidup ini? Kenapa ini penting dan lainnya tidak? Bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan ini bisa jadi terasa sulit dan sangat mengisolasi. Membuatnya mudah bagi seseorang untuk percaya kalau tidak ada lagi yang penting. Apa yang bisa dilakukan ketika merasa ingin mati? Disclaimer lagi, video ini tidak menggantikan terapi, asesmen, dan konsultasi medis. Segera kontak psikolog atau psikiatris jika makin tidak tertahankan. Seseorang mungkin merasa putus asa saat ini, tetapi ada beberapa hal yang bisa seseorang lakukan, seperti terapi, menghubungi teman-teman, dan perencanaan keselamatan. Jika seseorang belum menjalani perawatan kesehatan mental, pertimbangkan untuk menemui terapis yang dapat membantu mengatasi perasaan ini dan mencari tahu kenapa ngerasa tidak bisa hidup seperti ini lagi. Para terapis juga bisa membantu mengidentifikasi alat coping atau cara yang tepat yang seseorang lakukan untuk menjaga diri tetap aman dan mengurangi perasaan seperti ini. Perencanaan keselamatan. Perencanaan keselamatan adalah salah satu cara untuk mencegah percobaan bunuh diri. Dalam penelitian tentang pasien bunuh diri di ruang gawat darurat, perencanaan keselamatan bisa berupa safety plan berisi coping strategis yang mungkin berhasil dan juga sources of support. Sources of support bisa jadi teman, keluarga, atau yang ahli di bidang kesehatan mental seperti terapis atau psikolog. Profesional di bidang kesehatan mental kadang menggunakan alat yang disebut daftar inventaris alasan untuk hidup. Gunakan daftar ini jika rasanya ingin mati. Daftar ini berisi hal-hal apa saja yang jadi alasan seseorang untuk hidup. Daftar ini bisa juga berisi apa saja hal-hal yang disukai atau disyukuri. Tidak ada yang dianggap terlalu besar atau kecil untuk dimasukkan ke dalam daftar ini, termasuk kopi di pagi hari kamu. Rasa putus asa bisa bikin seseorang gak mau hidup dan gak mau mati. Tapi dengan sedikit rasa harap, selalu ada jalan keluar. Dalam sebuah penelitian, mereka yang punya atau bisa mengidentifikasi alasan hidup lebih banyak akan mampu meredam perasaan negatif yang muncul ketika ada dalam periode depresi. Cari bantuan sosial. Depresi atau pikiran untuk bunuh diri mungkin bilang kalau seseorang itu beban dan tidak berguna, tapi itu semua bohong. Orang lain yang seseorang cintai peduli dengannya dan ingin membantunya. Dukungan sosial adalah salah satu faktor pelindung utama terhadap bunuh diri. Teman dan keluarga atau hotline counseling center bisa membantu seseorang untuk mengenyahkan pikiran-pikiran negatif. Mereka bisa meningkatkan rasa kebersamaan, self-esteem, dan beberapa bisa membantu seseorang berpikir dan jadi sumber problem solving atau solusi.
Cari koneksi atau rasa keterhubungan. Penelitian menunjukkan kalau mengikuti praktik keagamaan juga mengurangi resiko depresi dan bunuh diri. Karena perasaan makna, tujuan dan rasa syukur sering dirasakan sehubungan dengan keterlibatan kita dengan berbagai ritual atau pemahaman keagamaan. Tapi sebenarnya jika seseorang merasa tidak religius tetapi mampu mempunyai koneksi spiritual, hal ini juga tetap bisa membantu, karena spiritualitas punya kemampuan untuk membantu kita terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita dan menemukan makna dalam hidup. Lalu, bagaimana cara kita membantu orang yang kita cintai? Jika orang yang kamu cintai bilang kalau ia tidak ingin hidup lagi, tetapi juga tidak ingin mati, kamu bisa jadi khawatir atau takut. Naluri alamimu mungkin ingin mengingatkan dia akan alasan untuk hidup, atau untuk memikirkan teman dan keluarga, dan bagaimanapun kematiannya bisa berefek berat bagi orang-orang itu. Ikuti saja nalurimu itu dan dengarkan dia. Coba validasi dulu apa yang ia rasakan. Biarkan ia memberitahumu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi rasa sakit emosionalnya. Tapi tentu saja, kalau kamu ngerasa teman atau orang yang kamu cintai itu betul-betul dalam bahaya, hubungi layanan darurat atau bawa mereka ke unit gawat darurat terdekat. Catatan kami, depresi bukanlah soal yang sepele. Jika kamu mempunyai tendensi untuk bunuh diri atau butuh teman curhat, kamu sekali lagi dapat menghubungi kontak yang akan saya tulis di description box. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh. Jika semakin parah, disarankan untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak terkait, seperti psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan jiwa. Intinya adalah setiap hidup berarti dan layak dicintai. Jika kalian ada tendensi untuk bunuh diri atau mengetahui kerabat atau orang yang kalian cintai memiliki kecenderungan bunuh diri, kamu bisa menghubungi nomor darurat di bawah ini. Berikut adalah hotline cegah bunuh diri yang dapat dihubungi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika ada kritik, saran, dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya.